Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel M Nuzur. Pada video ini saya akan membagikan suatu materi pada teman-teman semua, yaitu sistem hidrolik untuk PC 400/8 Komatsu untuk bagian pertama. Karena di sistem hidrolik eskavator Komatsu ini sangat banyak sekali, jadi untuk penjelasan untuk video pertama atau part 1 saya hanya membahas sebagian saja, yaitu saya akan mencoba membahas pada area kontrol valve. Ini saya lagi duduk di bagian belakang kontrol valve unit PC 400/8. Nah, ini kelihatan dari bagian belakang karena posisinya engine-nya lagi dilepas. Jadi sangat mudah untuk mendeteksi komponen-komponen yang ada di bagian kontrol valve-nya. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan terlebih dahulu saluran masuknya. Maksud saya di sini adalah kontrol valve ini bekerja karena dia mendapatkan suplai dari hydraulic pump. Nah, hydraulic pump saya belum bahas untuk di eskavator Komatsu, tetapi secara singkatnya bahwa hydraulic pump untuk unit ini dia mempunyai satu hydraulic pump, kemudian dia tandem, jadi ada front pump dan ada rear pump, dan dia mempunyai output sebanyak 2 hose. Nah, di sini datangnya dari front pump, dan di sini juga salah satunya ada dari rear pump. Nah, dari front pump dan rear pump akan masuk dan bertemu di dalam satu blok, ya, di dalam satu blok di sini. Jadi kalau mau lihat kontrol valve-nya itu lihatnya dari belakang unit, ya, atau dekat engine karena memang areanya ini sangat sempit. Nah, kemudian di sini menemukan sebuah blok komponen, dan di sini ada, di dalam blok ini ada komponen. Yang pertama ada self reducing, kemudian ada merger divider. Dimana fungsi daripada self reducing di sini adalah untuk mereduce output pressure dari pompa yang tadinya dari tekanan yang tinggi atau sebagai main pressure itu dirubah menjadi tekanan pilot. Tujuannya adalah untuk menciptakan pilot pressure atau tekanan yang lebih rendah sebagai piloting atau sensing untuk menggerakkan atau sebagai pengontrol hidrolik yang ada di dalam hidroliknya itu sendiri. Nah, sehingga nanti setelah dilakukan pengontrolan, ya, melalui self reducing valve ini, nantinya akan diatur oleh beberapa solenoid yang di atasnya untuk diarahkan, ya, untuk diarahkan sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh operator. Kemudian pada bagian sebelah kanan sini ini ada merger divider. Fungsinya adalah dia yang mengatur nanti kerja daripada valve ini agar supaya output daripada main pump bagian front
maupun rear atau depan dan belakang itu nanti, agar supaya bisa bergabung di dalam satu aliran. Contohnya, ketika kontrol valve atau attachment yang saya gerakkan, maka pompa 1 dan pompa 2 atau pompa depan dan pompa belakang itu akan bercampur jadi satu untuk digunakan ke semua attachment. Tetapi ketika treble saya gerakkan atau eskavator ini saya gerakkan maju mundur, maka output pressure dari pompa depan dan pompa belakang masing-masing melayani treble kanan dan treble kiri. Jadi tersendiri-sendiri. Nah, itu fungsi daripada merger divider. Jadi dia hanya menggabungkan output daripada pressure pompa. Kemudian di sini ada sensor. Ini hanya pressure sensor hidrolik, ya, baik itu front pump dan rear pump. Nah, saya akan mencoba untuk melihat pada solenoid yang ada di PC 400 trap 8. Nah, pada deretan solenoid ini ada beberapa solenoid yang terpasang dan ada beberapa hose, dan di sini ada satu komponen, ya, yang bentuknya bulat seperti ini. Komponen ini disebut sebagai akumulator. Di mana fungsi daripada akumulator ini adalah untuk menyimpan tekanan sementara di dalam pilot system agar attachment bisa diturunkan, ya, walaupun dalam kondisi engine mati. Oke, kemudian pada saluran bawah di sini, ya, ada hose 2 di bagian bawah. Yang sebelah kanan di sini adalah dari shaft reducing, ya, atau reducing valve, ya. Kemudian di sini yang besar ini adalah itu yang curtain. Ketika engine running, maka pressure yang nilainya 40 kiloan, ya, sekitar itu, akan standby di dalam manifold ini, ya, sehingga jalur akan tertutup yang masuk ke dalam tangki. Semuanya akan tertutup di sini untuk siap digunakan. Dan ini hose yang bagian atas ini adalah saluran outputnya semua. Nanti akan ada pressure yang akan keluar dari hose ini ketika solenoidnya ini masing-masing aktif. Oke, jadi pressure-nya hanya standby di dalam sini, kemudian nanti akan disimpan oleh akumulator ini. Isi dalam akumulator ini adalah nitrogen. Ya, jadi dia hanya sebagai penyimpan sementara tekanan. Oke, saya akan lanjut di sini. Solenoid pertama, ini adalah solenoidnya yang sebelah kiri. Di sini ada solenoid untuk lock lever. Lock lever ini adalah hydraulic lock yang digerakkan oleh operator ketika ingin mengoperasikan. Ketika lock levernya diangkat, ya, diangkat, maka ini solenoid ini akan aktif, sehingga oli tadinya yang standby di sini akan keluar dan akan masuk ke dalam PPC untuk digunakan nanti untuk menggerakkan 10 kontrol valve dengan melewati PPC valve yang ada di dalam cabin, dimana nanti di situ ada 2 PPC-nya atau joystick-nya. Nah, supply-nya itu nanti akan mendapatkan dari sini. Ketika tidak ada pressure sama sekali, tidak bisa digerakkan, maka bisa saja solenoidnya ini mati, ya. Perlu diingat bahwa solenoidnya berada di sebelah kiri. Kemudian di sini solenoid yang kedua adalah triple junction. Triple junction di sini akan bekerja ketika triple saya gerakkan secara bersamaan, maju atau mundur, maka ini akan aktif. Tujuannya adalah dia akan masuk ke dalam sini, bagian bawah sini, untuk mendorong spool di dalam, sehingga output daripada triple kiri dan kanan itu akan digabungkan jadi satu, supaya triple kanan dan triple kiri itu tidak ada perbedaan ketika maju dan mundur. Ketika ini bermasalah, maka saya yakin pasti pergerakan triple itu ada yang cepat salah satunya dan ada yang lambat.
Kemudian yang ketiga di sini, ini adalah yang ketiga adalah solenoid untuk merger divider. Nah, merger divider tadi saya sudah jelaskan bahwa ini yang mengatur semua pergerakan daripada spool merger divider untuk menggabungkan pompa depan dan pompa belakang ataupun memisahkan. Kalau dia menggabungkan berarti kondisinya attachment lagi digerakkan, tapi ketika triple lagi saya gerakkan bersamaan ya, maka merger divider inilah yang akan bekerja untuk memisahkan ya. Yang keempat, ini solenoid untuk triple speed. Nah, ini kebanyakan operator ketika ingin merubah kecepatan triple-nya, apakah mau yang kura-kura atau yang low speed atau mau yang kelinci atau high speed, ini bisa digunakan ini. Ketika ini bekerja, maka dia akan masuk ke dalam motor triple untuk mengatur sudutnya. Kemudian yang kelima yaitu punya swing brake ya. Swing brake ya, ketika ini nanti diaktifkan, swing locknya di sana ya, swing locknya diaktifkan, maka di sini akan nanti aktif sehingga dia akan masuk untuk mengaktifkan atau menonaktifkan swing brake yang ada di dalam swing motor. Kemudian di sini ada yang ke solenoid yang keenam ya, dari kiri ya. Nah, kalau yang ini yang 6 dari kiri, ini adalah mesin push up. Jadi ketika nanti ingin melakukan jack di unit ini, maka nanti secara otomatis solenoid ini akan aktif dan perintahnya dari dalam kabin sana, sehingga outputnya nanti akan masuk ke bagian bawah sini. Dia akan mendorong spool dalam sana sehingga unit itu bisa di jack. Kemudian yang terakhir di sini adalah two stack solenoid, dimana gunanya nanti adalah untuk memberikan pressure tambahan ke two stack main rally valve supaya tekanannya dan pressernya itu bisa naik. Yang tadinya settingan hidroliknya itu kecil, kemudian ketika ini diaktifkan, maka settingan main relicnya pada main relic ini itu nanti dinaikkan secara otomatis karena dia memiliki bantuan pressure dari belakangnya. Nah, ini pengenalan sementara untuk part 1. Nanti kita lanjutkan mengenai komponen-komponen hidrolik yang lainnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.